Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam podcast ulasan kitab tafsir. Pada edisi kali ini saya akan membuat segmen baru atau rubrik baru yang saya namakan sebagai syarah atau penjelasan dari kitab Tafsir Jalalain. Di dalam rubrik kali ini, insyaallah saya akan mencoba untuk istiqomah dalam mengkaji tafsir Al-Quran, yang mana rujukan utamanya adalah kitab Tafsir Jalalain. Dan ulasan atau tafsir dari Tafsir Jalalain tersebut akan saya kembangkan dengan beberapa penjelasan dari referensi kitab-kitab tafsir yang lain, baik yang berkaitan dengan penjelasan dari tafsir Jalalain itu sendiri maupun tafsir lain yang secara umum akan memberikan penjelasan lebih dalam tentang ayat yang akan kita kaji melalui kitab Tafsir Jalalain ini. Baik, untuk kali ini kita akan mulai dengan tafsir surah Nuh ayat 1 sampai ayat 4. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Inna arsalna, sesungguhnya kami telah mengirim Nuhan, Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya itu Nabi Nuh, an anzir ay bi indarin, tepatnya untuk memperingatkan. Jadi apa misi yang diemban oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, yaitu bi indarin, untuk memberikan peringatan qaumaka, kepada kaum kamu, yaitu kaum Nabi Nuh, min qabli ayyatiyahum, sebelum datang kepada mereka, apabila illam yu'minu, apabila tidak beriman, apa yang akan datang kepada mereka? Azab yang sangat pedih, tepatnya mu'limun, azab yang sangat menyakitkan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi menurut kitab tafsir Jalalain ini, tugas yang diemban oleh Nabi Nuh ketika dikirim oleh Allah SWT ke muka bumi, itu adalah untuk memperingatkan mereka apabila mereka tidak beriman, mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih, azab yang sangat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini dalam tafsir Sawi dijelaskan bahwasanya Nabi Nuh itu diutus oleh Allah SWT kepada seluruh penduduk bumi yang hidup pada masa itu. Tentunya kita tahu bahwasanya pada masa itu penduduk bumi masih sedikit, karena Nabi Adam baru beberapa waktu yang lalu dikirimkan ke bumi. Nah, jadi Nabi Nuh itu dikirimkan kepada suatu kaum yang menurut catatan Al-Quran pertama kali menyimpang dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi pada masa sebelum kaum Nabi Nuh, umat manusia menyembah Allah SWT, mereka bertauhid. Tapi ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka mulai adanya penyimpangan. Apa penyimpangan itu? Jadi pada waktu dulu ada beberapa orang saleh di kalangan kaum Nabi Nuh, yaitu yang namanya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Mereka adalah orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh dan meninggal. Nah, untuk mengenang mereka itu, para kaumnya, para kerabatnya membuat patung-patung yang pada awalnya adalah sebagai momen peringatan, momen untuk mengenang orang-orang saleh tersebut. Tapi lambat laun dari waktu ke waktu terjadi penyimpangan. Mereka yang tadinya menyembah Allah menjadi menyembah patung-patung tersebut.
Nah, Nabi Nuh alaihissalam itu diturunkan ke muka bumi untuk meluruskan kembali ajaran atau keyakinan mereka untuk kembali bertauhid, yakni mengesahkan Allah SWT. Sayangnya selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah itu tidak memberikan hasil yang maksimal, yang menggembirakan. Nah, jadi di sini Nabi Nuh itu ditugaskan untuk memperingatkan mereka dan memberitahukan kepada mereka bahwasanya apabila mereka tidak mau beriman, tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh, maka konsekuensinya mereka akan mendapatkan azab baik di dunia maupun di akhirat. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh ketika mendapatkan amanat untuk memberikan peringatan kepada kaum beliau? Nah, di ayat selanjutnya dikatakan qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Qala, Nabi Nuh berkata, ya qaumi, hai kaum saya, inni lakum nadhirun mubin, sesungguhnya saya diutus kepada kalian untuk memberikan peringatan yang jelas. Bayyinul indar, ya. Jadi bayyinul indar, peringatan yang sangat jelas. Nah, jadi Nabi Nuh mendapatkan amanat ini, beliau melaksanakannya dengan baik. Beliau mendeklarasikan, menyampaikan kepada umatnya bahwasanya beliau Nabi Nuh alaihissalam mengemban tugas dakwah untuk mengkoreksi apa yang menyimpang dari keyakinan kaum Nabi Nuh pada saat itu. Nah, jadi ini merupakan langsung beliau melaksanakan perintahnya dengan menyampaikannya secara langsung. Dan contohnya indar di sini menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi itu hanya diberikan kepada orang-orang yang kafir. Kita tak faham bahwasanya salah satu daripada fungsi adanya Al-Quran ini adalah al-indar, yaitu memberikan peringatan kepada orang-orang yang kafir bahwasanya mereka akan mendapatkan konsekuensi atas kekufuran mereka. Sedangkan untuk kaum mukmin itu mereka tidak diberikan indar, tapi mereka diberikan tabsyir, yaitu kabar gembira bahwasanya mereka akan mendapatkan kenikmatan yang tidak ada bandingannya dengan apa yang mereka temui di dunia. Nah, jadi indar di sini adalah konteksnya diberikan atau mukhatabnya itu adalah kaum kafir dalam hal ini. Baik. Lalu apa ajaran utama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk kaumnya? Dijelaskan dalam ayat selanjutnya, ani'budullaha wattaquhu ati'un. Yang pertama, bi an aqulu lakum u'budullah, beribadahlah kepada Allah. Nah, ini poin pertama dari ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Nah, jadi yang pertama adalah perintah untuk menyembah hanya kepada Allah SWT. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwasanya pada masa Nabi Nuh ini telah terjadi atau pertama kali adanya penyimpangan keyakinan umat manusia dari keyakinan tauhid, yaitu mengesahkan Allah, menjadi menyembah patung-patung berhala tadi. Nah, menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, perintah beribadah ini atau menyembah kepada Allah ini itu mencakup di dalamnya adalah syariat. Jadi tidak mungkin konsep teologi, konsep tauhid itu tidak dibarengi dengan ritual-ritual, tidak dibarengi dengan syariat. Maka ibadah itu bermakna juga melakukan perintahnya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan atau melaksanakan ibadah-ibadah tadi. Nah,
Lalu perintah ibadah ini diiringi dengan kewajiban bertakwa. Wattaquhu. Bertakwa, takwa secara etimologis artinya menjaga. Ya, menjaga diri dari apa? Dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan yang tercela yang bisa mengundang amarah Allah SWT. Maka bertakwa juga maknanya adalah takut. Ya khaufu, al-khauf, ya khaufullah. Perasaan takwa ini mencakup juga perasaan takut akan azab yang mungkin datang, yang pasti datang apabila kita tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Maka meskipun kata takwa ini mengandung makna ketakutan, tapi pada dasarnya menurut Buya Hamka, ia mengandung perasaan cinta, perasaan kasih, harap, cemas, tawakal, ridho, dan sabar. Karena takwa itu adalah pelaksanaan dari iman dan amal saleh. Bahkan dalam takwa terkandung juga arti berani. Berani untuk tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan Allah SWT. Itu poin kedua daripada ajaran Nabi Nuh. Lalu poin ketiga adalah kewajiban untuk taat, patuh kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Pada sejatinya apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Nabi Nuh menyampaikan inti daripada ajaran, inti daripada misi yang harus diemban oleh Nabi Nuh ini, beliau menjanjikan apa yang memang dijanjikan oleh Allah SWT. Ketika kaum kafir tadi mau untuk mengikuti semua perintah yang disampaikan oleh Nabi Nuh ini, maka akan ada konsekuensinya, maka akan ada ganjarannya, yaitu apa? Yang pertama adalah yaghfir lakum min dunubikum. Maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kaum kafir pada masa Nabi Nuh tersebut. Nah, ini juga yang mengindikasikan bahwasanya seorang kafir apabila melafalkan kalimat syahadat, maka secara otomatis dosa-dosa yang dia perbuat ketika dia masih dalam kekafiran itu sepenuhnya diampuni Allah SWT. Meskipun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya dosa-dosa yang berkaitan dengan hak adami seperti halnya seorang muslim yang melakukan maksiat, kalau hak adami tetap harus minta maaf, meminta istighfar dari orang-orang yang dizalimi oleh kita. Sedangkan dosa-dosa yang tidak berkaitan dengan hak adami maka secara otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, yaghfir lakum min dunubikum. Lalu yang kedua, ada ganjaran lagi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Wa yu'akhirkum bila azabin ila ajalin musamma, ajalil maut. Nah, jadi Allah akan yu'akhirkum, menangguhkan, bila azabin, tanpa memberikan azab, ila ajalin musamma, kepada waktu yang telah ditentukan, yaitu ajalil maut. Nah, jadi yang kedua itu adalah Allah akan menangguhkan ajalnya. Allah akan menangguhkan ajal dari kaum tersebut. Nah, di sini terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya ini menjadi dalil bahwasanya apabila kita berbuat baik, apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perbuatan soleh dengan menjauhi semua larangan dan melaksanakan semua apa yang beliau perintahkan, yang Allah perintahkan, maka ajal kita akan diakhirkan sampai pada waktunya. Karena saya pernah mendengar ceramah dari Profesor Quraisy Shihab bahwasanya pada zaman dulu umur manusia itu diberitahu, ya misalnya
kaum Nabi Nuh itu umurnya 1000 tahun sudah dijatah dan dikasih tahu kepada umatnya. Nah, apabila kaum tersebut mau beriman kepada Allah, maka mereka akan tetap hidup di dunia ini sampai 1000 tahun lamanya sesuai dengan jatah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Tapi karena mereka tidak mau beriman, maka di awal tahun mereka menginjak tahun ke-900, maka mereka dijatuhi azab dari Allah oleh Allah SWT, itu berupa banjir yang sangat besar yang menenggelamkan seluruh makhluk hidup yang ada di masa itu, kecuali memang Nabi Nuh dan kaumnya yang memang sudah diperintahkan oleh Allah SWT untuk membuat bahtera. Nah, di sini dikatakan bahwasanya perbuatan baik itu akan menjadi tolak bala, akan membentengi kita untuk mendapatkan ajal yang memang pada waktunya. Tapi apabila perbuatan maksiat merajalela, maka tentunya bisa jadi Allah akan murka dan mencabut nyawa kita dengan memberikan azab, sehingga kita tidak sampai kepada ajal yang memang sudah menjadi hak kita, yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, inna ajalallah, bahwasanya ajal Allah bi'adzabikum in lam tu'minu, dengan azab yang apabila kamu tidak beriman, idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun dzalika la amintum. Jadi kalau misalnya kita sebagai umat manusia tahu bahwasanya ajal Allah tidak mungkin bisa ditahan, azab Allah tidak mungkin ada orang yang bisa menolaknya, maka tentunya semua umat manusia ini akan beriman, akan berbondong-bondong untuk beriman kepada Allah. Ini merupakan sebuah ejekan, ya. Ini adalah sebuah ejekan kepada umat manusia, kepada kaum kafir, seakan-akan mereka tidak tahu bahwasanya hidup mereka singkat, seakan-akan mereka cuek bahwasanya hidup kita di dunia ini bukanlah selamanya. Maka dari sini kita bisa mengambil istifadah bahwasanya amal kebajikan yang kita perbuat di dunia ini insya Allah akan menjauhkan kita dari segala macam balai. Dan tentunya kita tahu bahwasanya hidup kita itu sudah ditentukan ajalnya, diri kita sudah memiliki ajalnya. Maka kita tidak akan lupa dari mana kita datang dan kemana kita akan kembali. Baik, demikian ulasan penjelasan dari kitab Tafsir Jalalain, Quran Surah Nuh ayat 1-4. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.